Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok game Ika of the Fallen Star dan saya sebagai perwakilan. Nama saya Musalim Ridho dengan NIM 2310511082. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kami untuk menerapkan animation, kemudian player movement dan juga camera movement. Oke, mungkin yang pertama kita langsung masuk ke animation dulu. Jadi pertama-tama di sini kita sudah membuat untuk objek untuk scene 1, di mana di sini ada tile map, background, environment seperti ada shop di sini, terus juga ada batu di sini dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada player. Nah, di sini jadi kita bakal fokus ke player, di mana kita membuat sebuah objek player di sini, kemudian kita menambahkan komponen-komponen ini. Untuk rigid body, capsule collider itu sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi untuk menambahkan animasi di sini yang paling penting adalah kita harus menambahkan komponen animator. Di sini caranya itu kalau misalkan belum ada, kita klik add komponen di sini. Kemudian kita cari animator. Ya, yang ini. Setelah itu, setelah kita menambahkan komponen animator, kita membuat sebuah controller, animation controller. Caranya adalah kalau di sini saya di directory asset, kemudian di animation, kemudian saya membuat folder player, di mana di sini untuk menyimpan animasi-animasi yang akan saya buat. Dan di sini pertama kita akan membuat, setelah kita menambahkan komponen animator, kita akan membuat sebuah animation animator controller maksudnya. Ya, dan setelah dibuat, di sini saya sudah membuatnya dengan nama player. Ini adalah player.controller. Jadi, controller ini nanti akan kita masukkan ke komponen animator. Di sini sudah saya masukkan, bisa dilihat di sini. Nah, setelah controller ini kita assign ke komponen animator, di sini kita bisa menambahkan animationnya di menu yang ini. Jadi nanti di sini kan saya sudah menambahkan beberapa animasi. Jadi kalau misalkan kita belum ada animasi sama sekali, nanti di bagian timeline di sini akan ada sebuah tombol untuk menambahkan sebuah klip baru. Di situ kita tambahkan saja klip baru, kemudian kita masukkan sprite-sprite yang sudah kita punya. Mungkin untuk contoh, di sini saya akan menambahkan klip baru lagi. Jadi di sini create new clip. Misalkan saja beri nama contoh.anim, dan pastikan kita sudah masuk ke sini. Setelah itu, kita masukkan sprite-nya. Di sini adalah ini Fire Wizard. Misalkan saya ingin menambahkan untuk animasi lompat, maka saya drag satu persatu ke sini, atau ya drag satu persatu. Misalkan ini ke sini, ini setelahnya di sini, dan seterusnya sampai sprite terakhir. Dan di sini kan saya sudah menambahkan semua animasi yang saya butuhkan. Jadi misalkan aja untuk idle. Jadi idle di sini dia ada berapa frame? 7 frame ya. Dan di sini sudah saya masukkan semua. Kemudian setelah di sini kita masukkan, kita masuk ke tab animator di sini. Nah, di sini kita akan istilahnya setting untuk urutan animasi atau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu supaya animasi tersebut dapat dijalankan. Di sini bisa dilihat idle ini adalah animasi defaultnya atau ya defaultnya pokoknya. Jadi semuanya nanti bakal balik lagi ke idle. Kemudian di sini ini yang tadi ini ya yang saya buat. Kita hapus dulu. Di sini juga saya sudah membuat beberapa animasi lainnya. Kita ambil contoh saja walk di sini. Kemudian setelah kita membuat animasi walk dengan cara yang sama seperti tadi, kita tambahkan sebuah transisi dengan cara klik kanan di idle.
kemudian kita tambahkan ke walk, dan di sini sebelum itu kita membuat sebuah parameter dulu, di mana untuk walking ini adalah bertipe boolean. Jadi di sini ada layers, kemudian ada parameter, dan di sini kita ke parameter, kemudian membuat baru untuk walk, run, jump, kemudian ya ketiga itu, oh maaf, maksudnya untuk walk dan run kita menggunakan boolean, tipe data boolean di sini. Di sini saya sudah membuat tipe data boolean is walking. Kemudian pada transisinya saya setting, saya tambahkan sebuah kondisi di mana animasi ini akan jalan kalau is walking itu true, di mana nantinya boolean ini akan connect ke script yang akan kita buat nanti. Oke, jadi ini untuk bagian animasinya, dan sekarang mungkin kita masuk ke scriptnya dulu. Di sini saya sudah membuat sebuah script player controller. Dan ini sudah saya tulis kode-kodenya, di mana di sini ya ini dijelaskan untuk kecepatan jalannya adalah 3F ya. Kemudian untuk setting gerakan yang menggunakan apa, itu adalah di sini input horizontal. Jadi di sini bisa menggunakan arrow atau A atau D untuk berjalan kanan kiri. Oke, kemudian juga untuk animasi-animasi lainnya, misalkan seperti jam, itu dia menggunakan trigger, bukan boolean lagi. Jadi dia sedikit berbeda penulisan kodenya. Nah, jadi setelah itu mungkin kita langsung coba ke apa namanya ini, simulasinya. Oke, di sini sudah masuk ke simulasi gamenya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk animasi idle-nya dia sudah bekerja ya. Jadi karena dia merupakan animasi default, jadi makanya dia adalah state apa namanya, state yang akan terus berulang kalau misalkan kita tidak melakukan atau menggerakkan tombol-tombol yang memicu animasi lain. Oke, di sini idle sudah bekerja. Kemudian untuk animasi jalan di sini juga ya sudah bekerja. Untuk lompat juga sudah bekerja. Itu sesuai yang ada di script tadi. Jadi untuk beberapa animasi saya membuat sebuah kondisi tertentu seperti untuk lompat. Di sini lompat ada sebuah kondisi di mana si player harus berada di atau menyentuh tanah. Jadi kalau dia nggak nyentuh tanah, dia nggak bisa lompat. Dan untuk di unitnya sendiri itu cara membuatnya adalah di sini membuat ground check, membuat sebuah objek baru ya dengan nama ground check. Kemudian di player controller di scriptnya. Oh ya, untuk scriptnya ini nanti kita drag ke komponen di sini. Caranya adalah scriptnya langsung kita drag aja ke bagian add komponen di sini. Jadi setelah itu nanti dia akan muncul di sini. Dan untuk kondisi lompat yang tadi saya sebutkan, dia kita masukkan ke ground check di sini. Jadi dia akan membaca sebuah apa namanya public class. Public transform namanya ground check ya. Jadi di sini nanti dia akan terbaca si ground check ini, dan kita akan drag yang dia ini, objeknya ini kita drag ke bagian komponen script ini. Jadi itu adalah kondisi untuk lompat. Jadi dia harus menyentuh tanah. Misalkan dia ya kalau dia nyentuh tanah, jadi dia nggak bisa loncat. Kemudian ya caranya kurang lebih sama untuk animasi lainnya. Mungkin di beberapa animasi butuh kondisi tertentu. Misalkan seperti
fireball di sini. Jadi fireball di sini menggunakan dua apa istilahnya ya? Dua objek lah ya bisa dibilang. Jadi si playernya ini, kemudian juga si bola api yang jalan ini. Jadi si bola api ini dia merupakan sebuah objek, cuma itu saya buat jadi sebagai prefab. Jadi dia nggak masuk di hierarki, cuma dia ada ditambahkan komponen lagi seperti rigid body, circle collider, dan sebagainya. Karena kita memperlakukan bola api ini jadi dua objek berbeda supaya si bola api ini bisa jalan. Oke, mungkin kurang lebih untuk animasi seperti itu. Mungkin sekarang kita lanjut ke player movement. Oke, player movement itu yang pertama-tama kita perlu yang namanya rigid body dan juga collider. Di sini saya menggunakan kapsul collider. Jadi di rigid body ini kita set body type-nya sebagai dinamik karena dia akan bergerak-gerak ya. Kemudian untuk constraint-nya di sini saya mengaktifkan freeze rotation untuk sumbu Z. Kemudian di bagian script-nya lagi itu ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini untuk move-nya itu kita menggunakan get axis row. Jadi dia akan membaca sebuah input dari keyboard, entah itu A atau D atau arrow kiri kanan sebagai inputnya. Jadi misalkan kita pencet kanan, dia otomatis akan jalan ke kanan, begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin untuk player movement seperti itu. Jadi lanjut ke bagian kamera movement. Pertama-tama, di sini yang kita butuhkan adalah sebuah di package manager kita menambahkan yang namanya scene machine. Jadi mungkin untuk scene machine ini kita perlu menginstal terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menginstal. Kemudian setelah kita berhasil menginstal scene machine, kita bisa membuat sebuah objek dari scene machine itu. Jadi di sini ada bagian scene machine. Kemudian karena game di sini adalah dua dimensi, kita menggunakan target kamera, kemudian 2D kamera. Dan setelah itu dibuat akan muncul objek baru dengan nama scene machine kamera seperti di sini. Ya, di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita samakan ukuran si main kamera dengan scene machine kamera. Dan itu sudah saya lakukan. Itu saya gunakan caranya dengan menggunakan size yang sama di bagian kamera ini. Jadi karena di main kamera saya menggunakan size 5, maka di scene machine juga saya set di bagian scene machine itu namanya lens jadi 5. Kemudian adalah kita menambahkan sebuah confiner. Karena di sini kan si kamera movement ini bakal fokus ke si player ya. Jadi sebelumnya kita tambahkan sebuah confiner dulu. Ini fungsinya buat apa? Jadi ini adalah fungsinya biar si kamera itu tetap berada di frame yang kita inginkan. Karena misalkan kalau dia kita nggak aktifin, dia bakal kayak gini. Nah, jadi si kamera ini bakal berada di tengah-tengahnya si player. Yang mana tentu ini tidak kita inginkan karena nanti scene dari game yang telah kita buat itu tidak sesuai. Nah, caranya adalah kita membuat sebuah objek baru dengan nama kamera bounce. Kemudian di sini kita membuat sebuah box collider, di mana kita mengaktifkan is triggernya. Kemudian kita menyesuaikan ukurannya dengan scene yang telah kita buat. Karena di sini ukurannya telah saya sesuaikan. Itu didapatkan ukuran dengan X 41 dan Y 10. Jadi setelah kita membuat confiner itu, si kamera ini tetap mengikuti player tapi di dalam frame yang telah kita tentukan.
Jadi ya setelah kita buat objek tersebut, seperti biasa kita drag si objek ini, kamera bounce, ke dalam bounding shape 2D ini. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah kita menambahkan tracking target di sini. Jadi di sini saya sudah menambahkan si player ya dengan cara kita menambahkan objek player ini. Ya, objek player ini kita drag ke sini agar nantinya si Cinemachine kamera ini akan mengikuti si player. Kemudian untuk binding mode-nya di sini saya menggunakan lock to target with world up, dan untuk position damping dan juga follow offset ini adalah setting untuk tingkat kelembutan si kamera dalam mengikuti si playernya. Mungkin langsung saja kita contohkan ya. Oke, jadi di sini mungkin saya langsung lari. Ya, bisa dilihat ketika berlari ini si kamera agak lambat untuk mengikuti si playernya. Hal itu dilakukan untuk menjaga bukan sisi, untuk menjaga tingkat kelembutan si kamera dalam berpindah. Jadi mungkin ada kalanya kamera itu tidak mengikuti si player dengan smooth, dan itu akan membuat animasinya ini menjadi agak buram dan kurang enak dilihat. Oke, mungkin cukup sekian di bagian kamera movement, dan cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.